Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Eda pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan absen kalian. Dwi Puspita Laili, Hadirah Bu. Usi Handayani, Edo Ramadan, Ibu. Muhammad Irfan, Hadir. Juli Fitriani. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi Ayo Bertobat. Dan kemarin kita sudah mempelajari mencegah akhlak tercela ya. Ada yang masih ingat akhlak tercela itu apa? Masih Bu, akhlak yang buruk Bu. Curi. Siapa yang berani menunjuk tangan? Nah, silakan Usi. Akhlak yang buruk Bu, contohnya mencuri, memukul, membunuh dan lain-lain. Ya, betul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Ayo Bertobat. Jadi setelah melakukan perbuatan tercela, mari kita bertobat. Apa itu bertobat? Minta ampun. Terus itu. Atas apa? dosa yang telah dilakukan. Ya, betul. Bertobat itu diharuskan atau tidak? Diwajibkan. Kalian pada ingin masuk surga tidak? Mau. Jadi harus Tobat. Nah, dalam materi ini kita akan membahas ada pengertian taubat, etika taubat, ada keutamaan taubat, ada syarat-syarat taubat, nah, jadi ada yang tahu apakah definisi dari taubat? Secara definisinya, secara terperinci apa itu taubat? Ada yang tahu? Mohon ampun kepada Allah.
Nah, di sini pengertian tobat secara bahasa yaitu at-taubah yang berasal dari tobat yang bermakna kembali. Jadi bertobat ini artinya ia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Tobat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuat terus-menerus melakukan dosa. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Nah, dari taubat ini, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai taubat. Kalau bisa kalian simak ya dari materi kita. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video cara bertaubat yang baik. Nah, bisa kalian tonton dengan baik ya. Dari video yang kita lihat sama, apa yang kalian dapat dari video ini? Hikmah dari kalian melihat video ini apa? Jadi tahu cara bertobat. Jadi tahu cara bertobat. Seperti apa bertobat? Jadi tadi kalian lihat videonya, dia sudah bertobat, akan bertobat lagi sampai dia benar bertobat kepada Allah. Jadi jangan masih ada kalian lihat dari video tadi.
Tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian taubat. Nah, sekarang apa dimaksud dengan hakikat taubat? Nah, jadi hakikat taubat ini yang membaca. Bu, Silakan. hakikat taubat. Hakikat taubat dari rasa hati menyesali perbuatan yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa-sisa usianya, serta Sebentar. Nah, silakan. menahan diri dari dosa, melakukan amal solehnya dan meninggalkan larangan adalah penyata taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seseorang kepada Rabbnya, inabah kembali kepada Allah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan yang dicintai Allah, maka itu belum dianggap bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika kembali kepada Allah, ia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan dengan lisannya, senantiasa mengingat apa yang diucapkan Allah berupa keterangan perinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang yang taat, dan mengingatkan neraka yang diancamkan bagi orang-orang yang senang melakukan dosa. Ya, betul sekali. Jadi taubat ini kita harus memiliki hati menyesali atas perbuatan dosa yang telah dilakukan. Apa saja? Kira dosa itu banyak ya, Bu? Dosa-dosa besar. Itu orang tua lu. Ya, mencuri, salah, judi, itu masih kan? Iya, perlu bertobat, perlu ya. Jadi ketika kita sudah bertobat lalu kita melakukan perbuatan saya kembali, berarti kita tobatnya itu bersungguh-sungguh, tobatnya main-main. Kalau kata lain dari tobat yang bersungguh-sungguh, tobat nasuha. Nah, di sini jadi kan seorang itu diambil jika kembali kepada Allah, lalu ia tanamkan makna tobat dalam hatinya sebelum diucapkan lisan. Jadi dia sudah memiliki hati bahwasannya dia ingin bertobat. Jadi namun tidak bisa dipermainkan. Nah, salah satunya yaitu meninggalkan sholat. Sholat itu adalah salah satu dosa yang besar namun mudah untuk ditinggalkan. Karena kita meninggalkannya, ya pelajaran maka ada yang sholatnya masih belum. Nah, lain kali belajar sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu nggak sulit ya, sebentar. Ini selesai. Kadang nggak sampai 5 menit kalau kalian sholatnya Nah, apa saja syarat-syarat tobat sudah dijelaskan di dalam video. Jika kalian menyimak, memperhatikan, pasti kalian tahu apa itu syarat-syarat dari taubat. Menyesal apa? Menyesal apa yang sudah dilakukan. Ya, menyesali dosa yang telah dilakukan. Kemudian apa lagi? meninggalkan dosa yang telah dilaksanakan, Bu. Ya, kemudian melaksanakan salat taubat. syarat-syarat taubat itu kita harus ikhlas dalam hati. Nih. Jadi ada 5 syarat taubat, yaitu yang pertama melakukan taubat dengan ikhlas. Artinya, mendorong untuk bertaubat adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungannya terhadap Allah, harapannya untuk mendapat pahala disertai rasa takut akan tertimpa azab Allah. Jadi ketika orang yang mau tobat ini, dia harus dengan ikhlas bahwasannya dia takut akan menerima azab dari Allah dari perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Yang kedua, silakan kita dibaca. Menyesali atas dosa-dosa yang telah diperbuat sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan buruk dihadapkannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang harus Memujuknya untuk melakukan taubat. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar dilasi
nonton videonya. Ya, Bu. Kita lanjut saja. Silakan Ega dibaca. Menghentikan perbuatan Jika menghentikan perbuatan maksiat, jika maksiat atau dosa itu disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia hendaknya langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut. Taubat orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu tidak sah. Itu sama saja permainan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Jadi tadi juga sudah kita jelaskan, jadi maksiat itu adalah dosa yang disebabkan karena ia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Jadi maka hendaknya langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut. Kalau orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu tidak sah. Itu sama-sama mempermainkan Allah. Nah, jadi contoh dari perbuatan maksiat itu apa, anak? Berpacaran, Bu. Berpacaran, kemudian minum obat, Judi. ini, Bu. Ya, betul. Sekarang ini banyak ya, mesti kalian ini jangan-jangan udah punya pacar ya? Ya, Bu. Nah, Bu. Nah, tinggalin aja pacarnya, dosa. Ya, Bu. Siap. Jangan pacaran terus, belajar yang benar. Boleh ya, Bu. Iya, itu termasuk perbuatan maksiat. Dilarang agama. Pasti kelas sudah terdekat. Di sini berani ninggalin pacarnya. Ini pada diem, nggak ada yang berani nih. Nah, kemudian ada bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jadi dalam hal ini seorang yang telah melakukan dosa di masa lalu kemudian memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan yang dibenci Allah di masa mendatang nantinya, dan ia telah meyakini dirinya dengan penuh keimanan. Jadi ini sampai jika sudah tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, maka dia sudah melakukan taubat nasuha, kemudian sholat taubat. Nah, sebenarnya sholat taubat ini penting kita lakukan sekali karena setiap hari kita tidak luput dari melakukan sebuah dosa. Ya, Bu. Betul. Nah, tanpa kalian sadari, karena setiap hari itu kalian melakukan dosa. Kalian menganggap itu tidak dosa, tapi kenyataannya itu termasuk dosa yang tidak kita sadari. Nah, perlu adanya kita bertobat dalam sholat kita, ampun, kemudian kita sholat taubat, itu penting. Kemudian jika kita sudah melakukan dosa yang besar, gitu, kita perlu melakukan adanya taubat nasuha, taubat bersungguh-sungguh bahwasanya kita menyesali atas perbuatan kita. Kemudian tidak melakukan taubat saat masa menerima taubat habis. Silakan mesti dibaca. Jika taubat itu dilakukan setelah habis waktu diterima taubat, maka taubat tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerima taubat itu ada dua macam. Pertama, bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan yang kedua bersifat khusus untuk setiap pribadi. Yang bersifat umum adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah bermanfaat. Dan yang bersifat khusus adalah saat kematian dari seseorang. Ketika kematian dari seseorang, maka itu tidak berguna baginya dan tidak diterima. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai berobat. Riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Betul. Jadi tidak melakukan taubat saat masa penerimaan taubat setelah habis rohnya. Ada yang tahu? Ya, itu saat sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, kita memang itu sudah tidak diterima lagi amal kita. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa rohnya belum sampai tenggorokan. Nah, jadi kita nyawanya masih ada, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, marilah kita bertobat sebelum penerimaan taubat itu habis. Jika kita terlambat untuk bertobat, kita akan menyesalinya ketika kita meninggal dunia. Ya, Bapak. Nah, kemudian yang bersifat umum
dari arah barat, maka saat itu tobat sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, yang bersifat khusus ini kematian mendatangi kita. Jadi ketika kematian mendatangi seseorang, maka dosa tidak berguna lagi bagi yang tidak akan diterima Allah. Dan sampai kita tidak bertobat sebelum mau kita menjemput, itu sangat mengerikan sekali, anak-anak. Nah, kemudian keutamaan taubat, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ketika kita sudah meraih kecintaan Allah, apa yang akan kita dapatkan? Ketenangan hati, ketenangan hidup, ketenangan akhirat, keringanan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, kita sudah meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin melakukan sebuah dosa, dan kita ingat bahwasanya itu dosa, nah itu kita sudah meraih kecintaan Allah dan meraih keridhaan Allah. Yang kedua, mendapat nikmat dan keberuntungan, yaitu nikmat hidup dan keberuntungan dalam hidup, nikmat sehat, ya. Jadi keberuntungannya melalui uang, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemudahan hidup, itu termasuk nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian meraih segala macam kebaikan. Apa itu contohnya? Lancar, ketika kalau sudah punya berkeluarga, keluarga sehat, berkecukupan, seperti itu. Kemudian diterimanya taubat dan turunnya ampunan atas kesalahan yang lalu. Jadi ketika kita sudah mencintai Allah, kita ini dalam kita melakukan suatu perbuatan, yaitu menuju keridhaan Allah, itu akan selalu dipermudah, tidak dipersulit. Dan itu kita tanpa kita sadar kita sudah kecintaan Allah SWT. Kita doa-doa kita mudah cepat ditemukan, kemudian seperti itu. Kita mendapat di dalam lingkungan orang-orang yang baik, dalam masyarakat yang baik, itu termasuk nikmat juga bahwasanya Allah mencintai kita meraih kecintaan Allah. Nah, kemudian ada lagi mendapat nikmat surga dan keselamatan dari siksa neraka. Kemudian menggapai keimanan dan pahala yang besar, mendapatkan keberkahan hidup dan kekuatan. Jadi hidup kita ini akan dipenuhi dengan keberkahan dan kekuatan. Ketika kita menghadapi kesulitan, Allah itu akan memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat mudah dalam menghadapi kesulitan tersebut. Karena kalau Allah ini memberikan kita kesulitan hidup, bukan berarti Allah ini membenci kita, tidak menyayangi kita. Tetapi apa? Nah, tetapi Allah mencintai kita. Allah itu menguji kesabaran kita, bahwasanya kita ini sabar atau tidak atas cobaan. Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuannya. Jadi usahakan kita ini jangan berburuk sangka, apalagi pada Allah. Kemudian orang itu mendoakan orang yang bertobat. Maka itu ketika orang sudah bertobat dengan sungguh, doanya sudah diberikan karena itu akan apa yang kita minta kepada Allah. Kemudian di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan materi tentang tobat secara jelas dan terperinci sesuai dengan yang telah dipelajari. Kemudian dijelaskan secara lisan dan dipaparkan di kertas. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 5 orang. Nah, jadi masing-masing kelompok ini harus merangkum gitu ya materi tentang taubat secara jelas dan terperinci. Ini kan Ibu menjelaskan secara singkat ya. Nah, sesuai dengan yang dipelajari. Jadi kemudian kalian jelaskan secara lisan dan paparkan di kertas. Jadi dari setiap kelompok ini kalian harus menjelaskan dari kita yaitu bertaubat. Kemudian kalian menjelaskannya kalian melihat ya. Kalian jelaskan menurut pengetahuan kalian, menurut logika kalian yang kelas bersama-sama bergantian yang menjelaskannya seperti itu. Kemudian di sini ada tugas individu untuk tamu selanjutnya. Jadi masing-masing ini membuat 2 usulan. Jadi terdiri dari 15 soal penjadan dan 5 soal esai cakup materi taubat. Setiap siswa wajib mempunyai isi jawaban dari soal yang telah dibuat. Kemudian teman sebangku dilarang kelas menentukan. Jadi tidak boleh mencet.
diusahakan jangan sama teman yang lain. Nah, untuk besok kalian membuat soal itu, kalian tukar dengan sebelah atau dengan teman yang lain boleh, tidak boleh bekerja sama. Dan itu tugas kalian. Dipersiapkan minggu depan untuk pertemuan kita akan membahas mengenai soal-soal yang telah kalian buat. Dan sekarang silakan kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok yang tadi terdiri 4-5 orang untuk melakukan tugas yang sudah diberikan sampai waktu pembelajaran ini habis. Dan mungkin cukup sekian dapat Ibu sampaikan. Kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah yang ampun. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan Ibu dipimpin doanya. Baik, kawan, kita berdoa setelah doa kepada majlis ya. Sebelumnya kita hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha